Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo donat pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu, pick a card, atau kali ini pilih donat. Dengan tema, apa yang bikin orang lain penasaran sama kamu? Hal-hal apa dari diri kamu yang bikin orang lain penasaran? Anyway, kita langsung lihat ya ada kartu-kartu apa. Nanti kita baca sama-sama. First donut please. Donut pertama please. Oke, saya akan ambil yang paling atas ya. Donat pertama please. Thank you. Oke. Oh. Donat pertama please. Orang lain penasaran sama dia kenapa? Okay. Thank you. Donat pertama please. One more card for donat pertama please. Thank you. Oke, kartu yang keluar adalah Seven of Pentacles, Six of Wands, Ten of Swords dengan klarifikasi Nine of Pentacles dan Ace of Swords. Di sini kamu mendapatkan juga King of Pentacles, Two of Pentacles dengan kartu Oracle Sleeper. Sleeper nih dormant ya, dormant, nggak bergerak, nggak, pokoknya pasif gitu loh. Oke. Banyak banget energi Pentacles nih kamu. Punya banyak energi uang di sini. Entah kamunya sudah beruang, sudah stabil keuangannya, atau kamu gigih mencari uang. Kamu fokus kamu tuh di uang, di kestabilan, di keamanan. Karena di sini Seven of Pentacles, kartu pertama ini kan energi kamu menginvestasikan tenaga kamu, ilmu kamu, semua dari diri kamu tuh kamu investasikan untuk bisa mencapai mimpi dan harapan kamu mungkin dalam hidup, ya kan? Kemudian dengan adanya Six of Wands di sini, ini yang saya rasakan adalah energi kamu yang ingin menang, ingin maju, ingin naik lagi, ingin lebih sukses daripada sebelumnya, pokoknya energi kamu nih punya determinasi tinggi, punya semangat yang tinggi untuk bisa senantiasa naik kelas, naik tingkat, entah itu dalam hal
kepribadian kamu, dalam hal kehidupan kamu, atau ya secara khusus mungkin dalam hal keuangan. Jadi energi Six of Wands ini adalah keinginan kamu untuk bisa terus-menerus sukses, terus-menerus menang. Which is itu normal ya, seorang manusia mana sih yang gak mau terus-menerus menang, ya kan? Tapi yang saya lihat kamu ada drive-nya, ada passion-nya, ada semangatnya, hasratnya. Oke? Nah, di sini dengan adanya Nine of Pentacles dan King of Pentacles, orang-orang melihat kamu adalah seseorang yang mungkin dianggap sudah jejak gitu ya, sudah yakin dengan dirinya sendiri, yakin dengan jalan hidupnya, dengan mungkin profesinya dalam hidup. Misalnya kamu sekolah dokter, ya orang-orang udah ngelihat kamu, ini orang ini udah profesinya dokter aja, titik gitu loh. Jadi udah ada sesuatu yang bikin orang lain ngelihat kamu tuh kayaknya kamu udah tahu masa depan kamu akan seperti apa. Kamu tuh udah yakin kamu akan mencapai apa gitu. Jadi orang-orang ngelihat kamu lurus maksudnya dalam arti ya udah, dia kemarin sekolah kedokteran, ya udah pasti dia pasti akan jadi dokter. Dan kalau jadi dokter bukan hanya sekedar jadi dokter aja, tapi mungkin dia akan dari mulai praktek di rumah sakit kecil atau di rumah sakit daerah mana yang jauh, sampai dengan praktek di rumah sakit besar, atau bahkan buka praktek sendiri gitu loh. Jadi ini energi kamu nih, King of Pentacles di sini, terlepas kamu cewek atau cowok. Ada Nine of Pentacles lagi kan, energi yang memang stabil, energi yang memang puas dengan apa yang selama ini kamu usahakan, apa yang selama ini kamu investasikan, itu akhirnya berbuah. Dengan Ace of Swords di sini, kamu juga energinya mungkin cerdas ya, mungkin edukasi kamu juga tinggi gitu. Bisa jadi kamu, kalau misalnya kamu sudah selesai S1, kamu mungkin punya keinginan, atau mungkin sekarang sedang melangsungkan S2 kamu, atau mungkin sudah sukses, sudah lulus S2-nya kayak gitu. Jadi ada energi dengan Ace of Swords di sini. Kamu sangat educated, sangat terpelajar sekali kamu energinya. Nah, di sini ada Ten of Swords, dimana yang saya rasakan orang-orang di sekitar kamu mungkin melihatnya, kenapa kamu kok gigih banget untuk bisa sukses dalam hidup, terutama mungkin dalam hal keuangan, adalah dengan Ten of Swords ini. Mungkin mereka melihatnya dulu kamu pernah patah hati, hancur-hancuran, pokoknya ya Ten of Swords lah, energi yang negatif ya, cenderung ya. Mungkin bisa jadi kamu lahir atau datang dari keluarga yang menengah ke bawah, atau mungkin yang sangat kurang, sehingga sekarang kamu punya hasrat untuk bisa merubah keadaan seperti itu. Atau mungkin kamu pernah kaya dulu, orang tua kamu kaya, tapi kemudian jatuh miskin, habis-habisan, sehingga sekarang kamu bener-bener nggak mau lagi itu terjadi gitu. Jadi ada energi di sini dengan Ten of Swords nih, ada energi sakit hati, patah hati, kekecewaan yang besar, kehancuran bahkan bisa juga gitu loh. Atau mungkin bisa jadi juga dengan Ten of Swords di sini, kamu pernah berpasangan dengan seseorang itu sampai habis-habisan, sampai hancur-hancuran, entah itu dalam hal diri kamu sendiri secara mental, secara emosional, atau mungkin secara keuangan kamu jeblok banget selama kamu berpasangan sama orang tersebut. Tapi karena itu semua, karena kejatuhan itulah yang membuat kamu jadi, pikiran kamu jadi terang benderang bahwa wah, gue gak bisa seperti itu lagi, gue sekarang harus serius nih, gue harus bener-bener fokus kepada keamanan, fokus kepada keuangan misalnya tuh seperti itu. Jadi ada energi kamu memang didorong oleh sesuatu yang menyakitkan untuk bisa sukses, which is itu normal banget dalam dalam kehidupan sosok manusia tuh, hal seperti itu normal. Nah, di sini dengan King of Pentacles dan Two of Pentacles, yang saya rasakan kamu sibuk. Makanya orang banyak penasaran sama kamu.
Kamu sibuk mengejar mimpi kamu sibuk ingin menjadi sukses, ingin naik kelas terus. Kamu sibuk menginvestasikan dan memfokuskan semua energi dan tenaga kamu di pointer keuangan ini atau keamanan ini atau kestabilan ini. Jadi orang-orang di sekitar kamu melihat kamu sibuk, didorong oleh ini lagi kan, kekecewaan yang besar, kehancuran, kejatuhan. Jadi memang kayak kayak siapa ya contohnya? Pokoknya unsur cinta ini, terutama kalau misalnya yang penasaran sama kamu adalah lawan jenis ya, atau seseorang yang tertarik sama kamu secara romantis, secara emosional, ingin berpasangan sama kamu misalnya, mereka kayak nggak ada celah untuk masuk gitu loh. Nggak ada celah untuk masuk ke dalam kehidupan kamu karena kamu terlalu sibuk sama diri kamu sendiri, sama kehidupan kamu, sama mimpi-mimpi kamu, harapan-harapan kamu. Ini kartu oracle kamu kan sleeper. Sleeper yang tadi saya bilang dormant, pasif, tidak bergerak, bahkan tidur. Lihat gambarnya. Orang ini kan matanya terpejam gitu kan. Tangannya dua-duanya ada di dadanya. Jadi kayak I don't have time for love. Saya nggak punya waktu untuk cinta. Saya nggak punya waktu untuk bisa berpasangan. Saya tidak akan bijak. Mungkin kamu secara pribadi juga sadar. Saya sekarang fokusnya lagi di arena ini, arena keuangan ini. Jadi saya bahkan kalau misalnya berpasangan, saya akan menjadi pasangan yang nggak baik buat pasangan saya gitu loh. Jadi kalau yang curious mengenai kamu, penasaran mengenai kamu adalah orang-orang yang ingin berpasangan sama kamu, mereka nggak ada celah untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, ke dalam pikiran kamu, karena pikiran kamu dipenuhi oleh hal-hal yang bisa membuat kamu maju, membuat kamu naik tinggi gitu loh. Nah, kamu perhatikan kartu-kartu yang keluar nih. Pentacles, Wands, Swords. Pentacles, Sword. Nggak ada cups kan? Nggak ada air kan? Nggak ada cangkir, nggak ada emosi, nggak ada cinta. Jadi bukan berarti nggak ada orang yang cinta sama kamu. Ya mungkin kayak keluarga, adik, kakak, bapak, ibu, sahabat itu mungkin cinta, sayang sama kamu. Tapi kayak romantic partner itu bukannya mereka nggak ada yang cinta sama kamu, tapi nggak ada celah untuk mereka bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Mungkin per saat ini aja nih, saat kamu nonton video ini. Mungkin setelah nonton video ini kamu sadar, oh iya ya, kalau gue begini terus, nanti yang ada gue nggak dapat pasangan nih, hidup gue sendiri terus nih gitu, lonely at the top gitu kan. Kalau misalnya pun nanti kamu sukses, udah berada di puncak keuangan kamu akan sendirian gitu, lonely, jadi kesepian di atas bukit tuh kamu kesepian. Jadi mungkin setelah nonton video ini bisa aja kamu jadi tergerak untuk membuka diri kamu, membuka hati kamu, terbangun dari tidur kamu untuk bisa agar bisa orang-orang di sekitar kamu yang memang tertarik sama kamu secara romantis memasuki kehidupan kamu. Tapi intinya yang saya rasakan di sini, orang-orang penasaran sama kamu tuh adalah karena mungkin jejak karir kamu atau jejak edukasi kamu gitu loh. Jadi energi kamu nih profesional banget dan mereka penasaran sama itu. Mungkin mereka ingin tahu kamu dulu sekolahnya apa, terus mungkin nilainya berapa, NEM kamu tuh berapa dulu di kampus, kok sekarang kamu kayaknya ini banget sih, fokus banget sih sama arena uang ini gitu. Atau mungkin pekerjaan kamu, mengenai pekerjaan kamu sendiri, mungkin pertanyaan mereka adalah kamu mulai kerja dari posisi apa, terus bagaimana bisa naik ke posisi yang selanjutnya, terus bagaimana sekarang bisa sampai di posisi manajer misalnya, seperti itu. Jadi energi-energi seperti itu kayaknya yang mereka tuh penasaran mengenai kamu, karena memang energi kamu seperti itu. Mungkin kamu juga bukan tipe seseorang yang terbuka secara emosi, yang cerita tentang kesedihan kamu, mungkin keluh kesah kamu mungkin. Karena kamu mungkin kalau ketemu sama orang, yang kamu bicarakan adalah pekerjaan kamu, yang kamu bicarakan adalah produk yang kamu jual, jasa yang kamu jual gitu loh. Jadi orang-orang akhirnya curiousnya, penasarannya di situ. Mungkin awal mulanya ya. Awal mula misalnya kamu baru berkenalan sama seseorang yang dia
korek mengenai kamu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kamu, dengan karir kamu, atau dengan edukasi kamu. Kok misalnya kamu dulu belajarnya marketing, tapi sekarang kamu kerjanya kerjanya misalnya kamu sekarang akuntan. Loh, kok bisa sih dari sekolah marketing sekarang kamu kerjanya akuntan? Gimana tuh ceritanya gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu, energi kamu, orang-orang mau tanya-tanya tentang hati kamu, tentang mungkin pengalaman pacaran kamu gitu ya. Sulit, nggak ada celah untuk masuk, nggak ada celah untuk mengorek. Karena memang mungkin kamunya secara tidak sadar membentengi diri. Gue mau ngobrol sama orang ini tapi gue nggak mau dia sampai menginterogasi gue mengenai keadaan hati gue. Kalau dia mau tahu tentang gue lebih jauh, kenali gue dari apa yang gue kasih lihat ke dunia, yaitu karir, yaitu edukasi gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, energi kamu mungkin cukup dry ya, cukup gersang atau garing dalam arti kering. Ya itu nggak ada emosi-emosi yang bikin orang jadi mungkin orang-orang yang saya rasakan, mungkin orang-orang tuh terintimidasi duluan. Untuk mereka bisa mencoba mengorek isi hati kamu, itu mereka udah terintimidasi duluan dengan energi kamu yang dry ini, kering ini kan. King of Pentacles, ada Nine of Pentacles, ada Two of Pentacles, sibuk banget gitu kan, fokus banget sama kehidupannya, terutama dalam hal itu keuangan, keamanan, dan kestabilan. Jadi mereka juga orang-orang yang curious juga merasa kesulitan untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kamu gitu. Oke? So anyway, curiosity mereka, penasarannya mereka itu adalah mengenai apa yang memang kamu tunjukkan kepada publik, kepada dunia luar kamu, dunia di luar kamu, yaitu karir, pekerjaan, produk, jasa, edukasi, ilmu pengetahuan mungkin. Karena kamu cerdas nih yang saya rasakan. Dari 10 di sini, ya kan, ini komplit kehancuran, terus kamu langsung masuk lagi ke Ace of Swords. Pikiran kamu jadi terang benderang, kamu harus ngapain, kamu harus gimana, kamu harus kemana tuh malahan jadi terang benderang buat kamu untuk bergerak. Jadi cerdas sekali energi kamu. Oke? Anyway, donat pertama, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai donat kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau pick a card, atau kali ini pilih donat. Dengan tema apa yang membuat orang-orang di sekitar kamu, orang-orang lain menjadi penasaran sama kamu. Apa dari diri kamu yang bikin mereka penasaran? Oke? Kita langsung lihat dulu kartu-kartunya. Ada energi apa untuk donat kedua, nanti kita baca sama-sama ya. Second donut please. People's curiosity. Second donut please. Oh, okay. Second donut please. Thank you. Okay. Oh, Judgment. Second donut, please. Thank you. One more card, please. Second donut, please.
People's curiosity. Thank you. Okay. Kartu yang keluar untuk donat kedua adalah Strength, Three of Pentacles, Page of Pentacles dengan klarifikasi Judgment, dan Nine of Wands. Di sini kamu mendapatkan Nine of Swords, The High Priestess, dan kartu Oracle, The Fall. The Fall nih kejatuhan. Oke. Kamu mungkin donat kedua, yang milih donat kedua mungkin kebanyakan ya, rata-rata mungkin usianya masih muda. Masih muda di sini mungkin di bawah 30 tahun. Jadi belum 30 ke atas, baru 30 ke bawah. Masih mudanya tuh segituan ya ukurannya. Atau kalau misalnya pun kamu sudah 30 ke atas, pembawaan diri kamu masih seperti 30-an ke bawah. Pembawaan diri di sini mungkin secara fisik bisa kelihatannya jauh lebih muda daripada usia sebenarnya, atau kamu masih, gaya hidup kamu masih kayak gaya hidup di bawah 30 tahun. Masih yang mungkin senang main, nongkrong, atau cari komunitas-komunitas baru di mana kamu bisa bergabung, terus membuat sesuatu, melakukan sesuatu bersama-sama dengan teman-teman itu, gitu loh. Jadi ada energi di sini, kamu energinya muda, energi kamu tuh muda sekali, ya di bawah 30 tahun itu. Oke. Anyway, di sini kartu-kartu yang keluar yang saya lihat tuh banyak yang conflicting, tuh. Tadinya kamu memilih A, tiba-tiba kamu memilih B 2 hari kemudian misalnya. Atau yang tadinya kamu berpegangan erat-erat kepada sesuatu atau seseorang, tiba-tiba kamu bisa angkat tangan, melepaskannya. Dalam waktu 1 bulan aja kamu melepaskannya gitu aja. Jadi ada energi kurang stabil mungkin ya. Kelihatannya tuh kurang stabil, kurang jejak. Mungkin juga bisa jadi kamu masih mencari jati diri kamu. Kamu masih mencari, gue sebenarnya suka sama orang seperti apa ya. Gue sebenarnya pengen kerjaan yang bagaimana ya, gitu. Jadi kamu masih banyak bertanya-tanya ke dalam diri kamu sendiri mengenai apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup. Karena energi kamu masih muda nih, yang saya rasakan ya. Nah, dengan Strength dan klarifikasinya Judgment, ini yang saya rasakan adalah energi itu tadi. Hari ini misalnya kamu ketemu sama seseorang, kenalan sama seseorang, wah kamu ini sekali nih, intens banget dengan Strength. Kamu bener-bener mungkin menginterogasi orang itu, kamu bener-bener mengorek mengenai orang itu, kamu bener-bener intens sekali ngobrol sama orang itu, ketemu sama orang itu. Pokoknya kayaknya kamu nafsu banget lah gitu loh. Tapi mungkin sebulan kemudian dengan Judgment di sini kamu angkat tangan. Udah, entah itu karena bosan, entah itu karena orang tersebut kamu lihat tidak tertarik itu kepada kamu seperti kamu tertarik sama dia. Jadi kamu kayak merasa daripada gue cinta tak terbalas, mendingan gue cabut aja gitu loh. Jadi yang tadinya selama sebulan pertama kamu intens banget ke orang itu, dengan ada Judgment kamu kayak kepanggil sendiri. Stop, gue nggak bisa nih terlalu intens gitu. Jadi kayak masih belum jejak, kamu maunya apa sih sebenarnya. Kalau emang orang ini secara diri, kepribadian, secara fisik kamu tertarik, kamu suka, kan yang wajarnya adalah kamu terus sampai dia menerima atau menolak kamu gitu kan. Kamu terus ngedeketin dia. Tapi di sini yang saya rasakan enggak. Kamu mungkin cuma sebulan aja intensnya. Udah gitu, udah gue bosen. Udah dia kayaknya enggak begitu tertarik sama gue, enggak seperti gue tertarik sama dia. Jadi daripada gue cinta tak terbalas, mendingan gue cabut aja gitu. Jadi conflicting kan. Ada konflik dalam diri kamu, yang tadinya kamu intens jadi males gitu. Jadi enggak, angkat tangan.
Dengan Three of Pentacles di sini dan klarifikasi Nine of Wands sama juga. Three of Pentacles kan adalah energi kolaborasi, ya kan? Terbuka untuk bekerja sama dengan orang lain, terbuka untuk berkolaborasi dengan orang lain. Tapi Nine of Wands adalah energi yang saya rasakan di sini adalah energi di mana kamu pasang pagar, pasang tembok supaya orang lain tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kamu, supaya orang lain tidak bisa bekerja bersama kamu. Jadi conflicting yang saya rasakan. Di sini dengan Nine of Swords dan The High Priestess sama juga. Suatu kali, suatu malam kamu overthinking. Kamu pikiran kamu bercabang-cabang lah, kesana kemari. Pokoknya apa-apa kamu takutin, khawatirkan. Kamu takutkan, kamu khawatirkan, kamu cemaskan. Tapi kemudian dengan The High Priestess, intuisi kamu mulai kenceng suaranya, kamu mulai mendengarkannya, akhirnya kamu tenang lagi, santai lagi. Jadi yang tadinya misalnya malam Jumat kamu Nine of Swords energinya, sebelum tidur tuh kamu energi Nine of Swords, mungkin malam minggunya kamu udah The High Priestess, udah intuisi gue bilang nggak ada apa-apa yang menyeramkan kok, nggak ada apa-apa yang nakutin kok, udahlah gue nggak usah cemas berlebihan, misalnya gitu. Jadi ada energi di sini memang kamu naik turun, dan representasi energi kamu adalah Page of Pentacles, dimana Page adalah energi baru belajar kan, baru lahir gitu kan. Jadi memang energi muda kamu, energi kamu tuh muda gitu loh rasanya, kayak masih hijau mungkin ya. Atau kalau misalnya kamu udah 30 ke atas pun mungkin energi kamu bisa dibilang cenderung kekanak-kanakan dibandingkan orang-orang yang seusia dengan kamu gitu. Nah, dengan the fall di sini, kejatuhan, ini artinya kejatuhan. Ini yang saya rasakan mungkin orang-orang di sekitar kamu itu cenderung melihat kamu kayak bukannya kamu jatuh, bukannya kamu hancur, enggak, tapi kayak apa ya, kayak salah ngomong nih gue di depan donat kedua, pasti gue ditinggal nih gitu loh. Jadi orang-orang di sekitar kamu juga karena kamunya naik turun atau kamunya belum stabil, kamunya masih labil, akhirnya mereka juga merasa gue ditinggalin nih pas ini. Sebulan kemarin dia intens banget ke gue, terus tiba-tiba dia angkat tangan. Gue salah bicara apa nih? Gue melakukan kesilapan apa nih gitu loh. Jadi kayak ini yang saya rasakan nih, orang-orang di sekitar kamu justru merasa harus hati-hati kalau berhadapan dengan kamu, kalau berinteraksi sama kamu. Karena kalau mereka sedikit aja bikin kamu ilfeel, udah jatuh mereka dari singgasana, atau kamunya jatuh ilfeel maksudnya kamunya jadi yang tadinya jatuh cinta mungkin ya kamunya, terus jadi jatuh beneran, jadi malas gue gitu loh. Yang tadinya kamu terbuka, ayo kita kerjasama, yuk kita bikin ini, terus tiba-tiba kamu pasang tembok. Apa yang disarankan oleh orang lain kamu menolak, enggak bisa begitu, jangan gitu dong, nggak mau kalau kayak gitu loh. Jadi di sini dengan the fall di sini, orang-orang di sekitar kamu melihat kamu tuh justru seperti orang yang gampang ilfeel. Bukan gampang jatuh cinta, tapi gampang ilfeel. Karena jatuh kan, kejatuhan. Yang tadinya orang-orang itu pikir mereka disukai sama kamu, ternyata enggak nih, ternyata gue jauh di bawah sini. Ternyata si donat kedua enggak mikirin gue. Ternyata si donat kedua enggak beneran suka sama gue misalnya. Enggak beneran mau kerja sama gue misalnya tuh kayak gitu. Jadi yang mereka akhirnya penasaran sama kamu itu adalah mengenai personality, mengenai kepribadian kamu dan mengenai karakter kamu. Personality and character. Kepribadian dan karakter kamu yang mereka penasaran akhirnya. Nih sebenarnya si donat kedua maunya apa sih? Si donat kedua nih sebenarnya orangnya gimana sih? Mungkin mereka seringkali menerima mixed signals dari kamu. Jadi sinyal-sinyal yang campur aduk. Hari ini kamu kayaknya serius, besokannya kamu kayaknya ngebadut. Jadi mereka nggak tahu, mereka harus
ambil serius atau enggak. Mereka harus ambil serius enggak apa-apa yang kamu bicarakan. Karena mungkin kamu adalah tipe seseorang yang seringkali merasa rikuh atau risih atau kayak awkward gitu loh. Awkward. Gue kalau ngomong yang menyek-menyek, yang lovey-dovey, yang mesra-mesra, kayaknya gue enggak gue banget deh, kayaknya gue nggak bisa deh. Tapi kamu sebenarnya mungkin mau bilang sayang misalnya kamu mau bilang aku cinta padamu, cuma kayak kamu mungkin ngerasa risih duluan. Jadi setiap kali kamu bilang I love you, terus kamu langsung guyon, bikin lelucon apa gitu yang bikin orang lain jadi bingung. Sebenarnya dia beneran cinta gak sih? Tapi kok dia ngomongnya kayak main-main ya, kayak bercanda gitu. Yang saya rasa nih orang-orang di sekitar kamu, karena mereka sering mendapatkan mixed signals dari kamu, sinyal-sinyal yang bikin bingung, akhirnya mereka jadi penasaran mengenai karakter kamu, mengenai kepribadian kamu. Orang ini, donat kedua ini, sebenarnya orangnya tuh seperti apa? Kepribadiannya tuh bagaimana? Karakter dia itu karakter yang seperti apa sih gitu loh. Yang saya rasakan nih mereka penasaran sekali sama bagaimana kamu terbentuk. Jadi mungkin masuk juga ke ranah penasarannya mereka tuh masuk juga ke backgroundnya kamu, latar belakang kamu lahir, orang tua kamu masih ada apa enggak, kamu deket sama orang tua apa enggak, punya adik kakak atau enggak. Maksudnya kayak apa yang membuat donat kedua seperti ini sekarang, terbentuk seperti ini kepribadiannya, terbentuk seperti ini karakternya, apa yang bikin dia seperti ini, latar belakangnya bagaimana gitu loh. Jadi secara personal, secara pribadi, latar belakang kamu mereka penasaran banget, pengen tahu banget mereka kenapa kamu bisa seperti sekarang ini. Karena yang mereka lihat seringkali tuh tabrakan dalam arti itu tadi, hari ini kamu cinta kayaknya tuh getol banget sama mereka, besokannya kamu udah cool aja, dingin mungkin, atau mungkin kayak ya udah yang kemarin kan kemarin, sekarang sih gue feeling gue, mood gue udah beda, jadi ya gue nggak bisa kayak kemarin gitu loh. Oke? Semoga paham ya. But anyway, nggak apa-apa. Kalau buat saya pribadi, energi seperti ini karena memang masih di bawah 30 tahun, itu nggak apa-apa. Dan karena memang anak-anak, saya bilangnya anak-anak karena saya jauh banget bedanya. Maksudnya orang-orang yang 30 tahun ke bawah itu memang waktunya untuk kalian mencari jati diri kalian. Kalian maunya apa? Sukanya apa? Nggak sukanya apa? Nggak maunya apa? Gitu loh. Jadi kalau memang saat ini kalian masih mencela-mencele, masih bimbang, masih labil, masih belum jejak sama apa yang kalian inginkan dalam hidup atau untuk diri kalian sendiri, it's okay, nggak apa-apa, dijejekin dulu aja. Tapi sebaiknya setelah 30 tahun ke atas kalian sudah mulai jejak, sudah mulai tahu lah apa yang kalian inginkan dalam hidup, apa yang kalian nggak mau dalam hidup gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu orang-orang di sekitar kalian yang penasaran sama kalian itu adalah karena penasaran sama bagaimana karakter atau kepribadian kalian yang sekarang ini bisa terbentuk. Latar belakangnya bagaimana? Apakah orang tuanya dulu bercerai? Apakah dia tidak dekat sama ayahnya misalnya, atau apakah dia tidak dekat sama ibunya, apakah dia selalu bersaing sama adik atau kakaknya, seperti itu. Jadi mereka curious, mereka penasaran sama kamu itu karena hal-hal yang ada hubungannya dengan kepribadian atau karakter kalian sekarang ini yang kelihatan sama mereka ini gitu. Oke? Anyway, donat kedua, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai donat ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu, pick a card, atau kali ini pilih donat ya. Dengan tema, apa yang membuat orang-orang di sekitar kamu penasaran sama kamu?
Hal apa dalam diri kamu, hal apa dalam kehidupan kamu yang bikin mereka penasaran sama kamu. Oke? So, kita langsung lihat ada kartu apa, ada energi apa untuk donat ketiga. Nanti kita baca sama-sama ya. Thank you. Donat ketiga please, donat ketiga please. Wow. Donat ketiga please. Oke. Kartu yang keluar untuk donat ketiga adalah The Hermit, Knight of Wands, Four of Pentacles dengan klarifikasi The Empress dan Ace of Pentacles. Di sini kamu mendapatkan Eight of Swords dan Ten of Cups. Kartu oracle-nya adalah Athena. Dewi Athena nih adalah dewi yang bijaksana banget. Yang pemikirannya tuh progresif gitu. Bijaksana, progresif, cerdas. Pokoknya inilah bisa diandalkan untuk mencari solusi. Kalau orang-orang lagi pusing, lagi dirundung masalah, datang kepada Dewi Athena, memohonnya agar bisa dikeluarkan dari kesulitan tersebut. Karena Dewi ini Dewi yang bijaksana. Oke? Anyway, di sini yang saya rasakan nih, energi donat ketiga ini memang dewasa sekali ya. Jadi wajar kalau kamu mendapatkan Dewi yang bijaksana. Wajar kamu mendapatkan Athena. Karena kamu energinya sangat dewasa. Mature, matang. Energi kamu nih tiga ini nih. The Hermit, Knight of Wands, dan The Empress. Terlepas kamu cewek atau cowok nih, Knight of Wands ya, ini energinya donat ketiga. Jadi yang saya rasakan, kamu mungkin tipe seseorang yang bukan hanya kamu punya pengetahuannya, bukan hanya kamu punya ilmunya, tapi kamu juga punya pengalamannya. Kan ada kan orang yang dia tahu ilmunya, dia tahu pengetahuannya, tapi karena dia nggak punya pengalaman, pada saat dia aplikasikan pengetahuannya itu, dia harus menemukan kegagalan beberapa kali sebelum akhirnya sukses. Nah, kamu, donat ketiga, bukan hanya kamu punya ilmunya aja, tapi pengalamannya kamu juga ada dalam mengaplikasikan ilmu tersebut, apapun ilmu itu. Jadi, yang saya rasakan di sini, kenapa kamu dewasa, bijaksana, matang, itu adalah karena kamu sudah melewatinya. Secara personal, secara pribadi kamu sudah melewatinya. Jadi kamu udah tahu apa sebaiknya yang harusnya dilakukan seseorang yang saat ini punya masalah yang dulu sudah kamu lalui gitu. Jadi ini kan energi The Hermit kan energi orang tua ya. Maksudnya lihat aja gambarnya. Setiap kartu tarot biasanya energi The Hermit ini adalah energi orang tua. Orang tua yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan yang tinggi lah gitu loh. Jadi ilmunya
kamu udah tahu semuanya. Begitu pula juga dengan pengalamannya, karena energi kamu Knight of Wands, kamu terus bergerak. Kamu terus menggali pengalaman, mencari pengalaman baru. Jadi punya ilmu aja nggak cukup. Kalau dibarengi dengan pengalamannya, itu baru Paul, baru wajar kalau kamu akhirnya bijaksana dengan Athena di sini. Dengan The Empress, yang saya rasakan adalah ini energi kamu yang siap membagi diri kamu, membagi ilmu kamu, membagi pengetahuan kamu, pengalaman kamu kepada orang-orang di sekitar. Karena energi The Empress kan energi yang berkelimpahan, melimpah ruah gitu kan energinya. Entah itu melimpah ruahnya dalam hal ilmu, pengalaman, harta, kasih sayang, apapun, pokoknya berlimpah ruah kan. Jadi dengan energi ini, makanya kamu dewasa dan matang adalah karena kamu siap berbagi dan kamu nggak takut kekurangan, nggak takut kehilangan. Kamu tahu, kamu sadar bahwa semakin gue berbagi, semakin gue akan bertambah, akan berkali-kali lipat. Jadi no problem buat gue untuk berbagi gitu loh. Nah di sini dengan Four of Pentacles dan Ace of Pentacles, yang saya rasakan adalah energi kamu nih mungkin per saat ini. Kalau ini kan 3 kartu yang di sini kan adalah energi kamu secara umum ya, secara general kamu punya ilmunya tapi juga punya pengalamannya sehingga kamu siap berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi energi umum kamu tuh seperti itu, tapi dengan Four of Pentacles dan Ace of Pentacles per saat ini mungkin kamu sedang dalam kondisi memulai sesuatu yang baru. Karena Ace of Pentacles kan, kamu lagi memulai sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Jadi kamu belum pernah mengalami hal tersebut, kamu belum pernah melakukan hal tersebut. Entah itu misalnya buka usaha restoran, entah itu bisa jadi juga kamu mungkin kamu baru aja menikah. Misalnya kamu belum pernah menikah sebelumnya, ini kamu baru aja memasuki dunia pernikahan. Kan itu juga sesuatu yang baru. Jadi di sini per saat ini ada sesuatu yang baru yang sedang kamu garap, yang sedang kamu lakukan, yang baru aja kamu mulai gitu loh. Four of Pentacles mungkin membuat kamu jadi agak menutup diri, agak menahan diri. Yang tadinya kamu mungkin kalau ketemu teman-teman dari jam 7 malam pulang kantor 7 malam sampai dengan jam 2 pagi, misalnya nongkrong sama teman-teman sampai jam 2 pagi. Karena kamu ada sesuatu yang baru di sini, kamu jadi menahan diri dengan Four of Pentacles. Kalau gue pulang jam 2 pagi terus kasihan dong bini gue misalnya. Misalnya kamu laki-laki, kasihan dong istri gue, masa di rumah sampai sendirian gitu sampai pagi gitu. Jadi mungkin jam 10 malam kamu udah cabut duluan. Sorry ya geng, gue cabut duluan ya, kasihan bini gue sendiri di rumah. Misalnya tuh kayak gitu. Jadi ada energi kamu memang menahan diri dari hal-hal yang biasanya kamu lakukan per saat ini mungkin ya. Nah di sini dengan Eight of Swords dan Ten of Cups, yang saya rasakan adalah orang-orang di sekitar kamu. Nih, Eight of Swords nih orang-orang di sekitar kamu yang mungkin lagi ada masalah, lagi terjerat masalah, lagi gak tahu harus bagaimana. Setiap kali mereka datang kepada kamu, mungkin minta solusi, mungkin minta masukan, minta bantuan, apapun itu, keluar-keluar, maksudnya selesai ketemu kamu, mereka langsung Ten of Cups, merasa kayak puas, aman, tenang gue sekarang gitu. Jadi yang saya rasakan energi kamu nih, energi ya itu ya, kepemimpinannya kuat juga gitu loh. Karena banyak orang yang mungkin datang kepada kamu. Entah nggak harus minta bantuan duit, nggak minjem duit gitu, nggak harus seperti itu. Tapi bisa aja cuma sekedar gue mau colek otak lo dong, gue pengen tahu deh. Kalau lo dalam posisi gue yang A B C D E F G, kira-kira lo akan melakukan apa? Gue harus gimana nih? Karena gue lagi dalam masalah seperti ini gitu. Dan kamu dengan energi kamu Athena, kamu mendapatkan kartu Oracle ini, masukan kamu, wejangan dari kamu, nasihat dari kamu, solusi dari kamu, itu bikin mereka jadi tenang.
Bikin mereka jadi tahu harus melakukan apa dalam hidupnya mereka yang mungkin seperti ini, Eight of Swords, merasa terjerat, merasa terpenjara, merasa tidak bisa bergerak. Kamu selalu ada aja solusinya untuk bikin mereka bisa mengalir lagi. Ini kan macet kan, energi Eight of Swords itu energi macet, ya kan? Tapi Ten of Cups adalah energi yang mengalir, cintanya mengalir, gak habis-habis, emosinya, feelingnya gak habis-habis mengalir. Jadi yang tadinya datang kepada kamu dalam energi kemacetan atau kesempitan, selesai ngobrol sama kamu, mereka merasa lega lagi, merasa mengalir lagi gitu loh. Nah, ini energi kamu nih. Apa yang bikin orang lain curious mengenai kamu, penasaran mengenai kamu, adalah karena lifestyle, pilihan gaya hidup kamu. Lifestyle choices. Kok kamu bisa sekarang kayaknya udah mantep banget ya sama diri kamu, sama kehidupan kamu. Terus bahkan kamu juga udah bisa membantu orang lain, berbagi kepada orang lain. Gue pengen tahu dong, gaya hidup lo tuh gimana sih? Gaya hidup di sini mungkin dari awal kamu bangun tidur, kamu ngapain? Kok kamu tuh pinter banget sih, donat ketiga? Emang lo bangun tidur baca buku ya, kayak gitu? Atau lo ada aja sih pengalamannya? Pengen tahu deh gue gimana sih lo kok bisa punya pengalaman seperti itu, gitu loh. Jadi lifestyle choices, pilihan-pilihan jalan hidup kamu, rutinitas kamu bahkan mungkin, atau kegiatan kamu sehari-hari, mereka penasaran. Karena mereka ingin menjadi seperti kamu rata-rata. Orang-orang yang ada di sekitar kamu itu berharap bisa seperti kamu. Karena bukan hanya kamu berilmu, tapi kamu juga punya pengalaman, dan lagi kamu berkelimpahan. Kamu siap berbagi akhirnya kepada orang-orang lain. Kamu dicari oleh orang-orang lain. Jadi mereka penasarannya sama gaya hidup kamu itu sendiri. Kok kamu bisa seperti ini sih sekarang? Kamu nimba ilmu di mana, donat ketiga? Terus bisa punya pengalaman seperti itu, kamu kerja di mana emang dulunya? Kayak gitu. Jadi apa ya? Yang saya rasa ini kamu memang energinya haus akan ilmu baru, haus akan pengalaman baru, sehingga banyak variasi dalam hidup kamu. Variasi ilmu, variasi pengalaman tuh banyak sekali dalam diri kamu. Jadi orang-orang tuh percaya kan. Sekarang kalau misalnya kamu cuma punya ilmunya, orang-orang belum tentu 100% percaya untuk kamu membantu memecahkan masalah mereka. Tapi karena mereka tahu kamu punya pengalaman sebelumnya, mereka jadi percaya gitu loh. Maksudnya ada poin plus kan, poin lebih. Misalnya mungkin pengalaman kamu di masa lalu, kamu pernah jatuh miskin, pernah bangkrut. Tapi kemudian kamu berusaha lagi agar supaya secara keuangan kamu naik. Bahkan berkelimpahan gitu loh. Kan bikin orang-orang penasaran dong. Donat ketiga, lo kan dulu, gue inget banget lo dulu pernah jatuh miskin kan, pernah bangkrut abis-abisan kan lo. Kok sekarang lo bisa naik lagi sih? Secara keuangan lo bisa stabil lagi? Gimana sih caranya? Apa sih tipsnya gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih pilihan gaya hidup kamu yang bikin mereka penasaran. Gaya hidup di sini ya itu tadi, mungkin bangun tidur kamu, misalnya kamu mungkin muslim, bangun tidur kamu sholat, abis sholat kamu baca buku, kamu melahap buku. Habis itu mungkin sejaman kamu baca buku, habis itu kamu mungkin olahraga, kamu menyegarkan badan kamu, kemudian kamu sarapan. Pokoknya rutinitas sehari-hari kamu yang akhirnya mengantarkan kamu kepada kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu bikin penasaran. Orang-orang pengen tahu aja bagaimana caranya supaya mereka juga bisa seperti kamu. Rutinitas seperti apa yang sebaiknya mereka jalankan, yang seperti kamu, agar mereka bisa menjadi seperti kamu, gitu loh. Jadi oke sekali nih donat ketiga energi kamu. Dewasa, matang, berilmu, berpengalaman, dan siap berbagi. Dan kamu yang saya rasakan energi kamu gak pelit. Energi kamu siap berbagi.
Jadi orang-orang semakin seneng kan mendekati kamu. Jadi kan ada orang yang kalau misalnya dia terlalu cerdas atau terlalu banyak pengalaman, terlalu berkelimpahan, kan orang-orang di sekitar dia ada yang akhirnya mereka merasa terintimidasi atau merasa merasa nggak enak kali ya kalau misalnya mendekati kamu. Ini enggak, kamu energinya terbuka dalam arti, ayo sini, lo butuh bantuan apa? Kenapa lo? Hidup lo lagi kenapa sih? Coba cerita sama gue. Gitu bahkan. Mungkin kamu tuh energinya tuh gitu. Mengundang bahkan. Sehingga orang-orang di sekitar kamu tuh bener-bener percaya sama kamu. Dan mereka tahu kamu gak akan ngejudge mereka. Karena kamu pernah dulu dalam posisi mereka sekarang. Gitu loh. Kalau misalnya mereka sekarang lagi bangkrut, mereka nggak akan merasa dihakimi sama kamu. Karena kamu dulu juga pernah bangkrut. Gitu. Oke? Wow, saya suka energi kamu nih, donat ketiga. Anyway, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Good luck, bye.